Lahir pada tahun 1785, Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Hamengkubuwono III, seorang raja yang turut merasakan penderitaan yang ditimbulkan oleh penguasaan Belanda. Diponegoro tumbuh menjadi sosok yang cerdas, berani, dan penuh semangat untuk membebaskan rakyatnya dari belenggu penjajahan. Pada tanggal 5 Januari 1808, dalam zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan sengit antara pihak Belanda yang dipimpin oleh Daendels dengan pihak Keraton Yogyakarta. Daendels sangat mendesak untuk membangun jalan anyar hingga Panarukan demi kelancaran proyek pembangunan. Namun, Keraton menolak pemberian izin untuk jalur yang diinginkan oleh Daendels. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Segera bukakan akses yang melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilihlah jalur lain yang tidak mengganggu wilayah kami. Tapi jalur ini yang saya inginkan. Tidak ada kompromi. Pada saat yang sama, di dalam Keraton Yogyakarta terjadi perbincangan mengenai penerus tahta. Naikkan tahta Deko untuk memperlancar sistem birokrasi kita. Namun bagaimana mungkin seseorang seumur dia seperti Sri Sultan Hamengkubuwono V bisa memimpin kerajaan kita? Pada zaman ini, perdebatan mengenai usia pemimpin adalah suatu hal yang lazim. Namun, kita harus mengingat bahwa kebijaksanaan dan tekad juga memiliki bobot yang sama pentingnya. Betul sekali. Meskipun Sri Sultan Hamengkubuwono V masih muda, beliau juga dapat belajar dari pengalaman para leluhur kita dan mendapatkan pandangan langsung dari para penasehat bijaksana. Pada tahun 1823, datanglah seorang residen Belanda bernama Smithard yang berusaha mengambil alih posisi sementara untuk adik baginda Sri Sultan. Lebih baik saya mengambil alih posisi untuk adik baginda Sri Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, saya akan mengembalikannya. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti akan terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari pihak keraton yang bisa memimpin, seperti keturunan wali yaitu Diponegoro. Mana mungkin seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini dan masih Anda tolak? Baiklah, jika memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Kebijakan yang diambil Belanda tidak berpihak kepada petani dan semakin menyengsarakan rakyatnya. Hal ini memutuskan hubungan Diponegoro dengan keraton. Pangeran Diponegoro dan rakyatnya semakin tergerak untuk melawan penguasaan Belanda. Saudara-saudara, kita tidak boleh diam. Kita harus melawan penguasa Belanda. Mari kita lawan Belanda demi kebebasan dan martabat kita. Kami siap mengikuti perjuangan Pangeran Diponegoro.